Halo guys, balik lagi dengan Google Hobby. Dan di video kali ini kita akan melakukan figur pre-order sign up episode ke-32 untuk figur yang pre-order di-announce di November week 3 dan 4. Ini adalah list dari figur-figur yang akan saya bahas di video ini. Mudah-mudahan kalian suka ya. Dan of course untuk figur-figur yang saya nggak bahas tapi mungkin menarik buat kalian, saya akan taruh figur-figur tersebut di outro dan ini adalah listnya. Langsung kita lihat untuk figur pertama yang akan saya bahas. Dari Jujutsu Kaisen, kita lihat Esa Figuat Sukuna. Jadi sebelumnya ada si Yuji Itadori, sekarang kita lihat si Sukunanya ya. Tapi kali ini Sukunanya masih di form yang dimana dia baru aja muncul di bodinya Yuji ya. Jadi kalian bisa lihat, walaupun upper body Sukuna, face-nya Sukuna, tapi masih pakai outfit lananya dan sepatu si Yuji. Jadi ini grade alternatif menurut saya untuk SIF Yuji, terutama karena upper body partnya beda dan ada extra face part untuk SIF Yuji. Jadi mungkin ini bisa jadi consideration yang buat kalian ya. Lalu dari Chainsaw Man, kita lihat Esa Figuat Chainsaw Man. Ini hanya Chainsaw Man aja, jadi nggak ada face part untuk Denji di sini, jadi pure Chainsaw Man ya. Dibandingkan dengan Figma, jujur untuk penampilan Chainsaw Man-nya saya lebih suka untuk yang ini ya. Dan dari articulation-nya juga kelihatannya bagus. Jadi overall dari secara appearance, secara articulation, menurut saya ini sih sudah bagus. Dan saya menantikan banget ya, karena memang walaupun nggak ada Denji, tapi keunggulannya adalah penampilan untuk Chainsaw Man-nya. Kalian bisa lihat bagus banget, dan di Chainsaw juga ada blood effect-nya. Menurut saya sih ini bagus ya. Masih dari Chainsaw Man, kita lihat Nendoroid Aki Hayakawa. Jadi ini salah satu yang saya tunggu, dan saya pikir bakal ada efek sheet con-nya dari Nendoroid-nya, tapi ternyata nggak ada ya. Di sini datang ada makanannya, ada sigaretnya, dan juga ada pedangnya yang of course jika kalian nonton the latest episode pasti kalian lihat si Aki pakai pedangnya ini ya. Jadi overall secara penampilan menurut saya sih sudah bagus. Secara parts yang didapat juga sudah cukup oke, walaupun saya actually expect ada efek sheetnya con, tapi dari yang dapat di sini menurut saya sih sudah cukup bagus ya untuk Nendoroid Aki ya. Masih dari Chainsaw Man lagi, kita lihat Nendoroidnya Makima. Jadi ini yang bisa dibilang lumayan saya tunggu-tunggu. Dan di sini untuk partsnya kelihatannya simple ya. Dan Makima sendiri di animenya pun memang belum terlalu banyak di feature, terlalu banyak selain dari scene-scene dengan Denji ya. Dan ngomongin scene dengan Denji, ini ada salah satu partnya yang berhubungan dengan scene itu, ada lollipopnya. Jadi jika kalian nonton the latest episode pasti kalian tahu juga maksudnya apa. Dan ini ada extra trench coat-nya, extra part-nya. Menurut saya sih dari yang saya lihat di sini sudah cukup oke ya untuk Nendoroidnya Makima ya. Dari Attack on Titan, ini yang the final season version, kita lihat Nendoroid Levi Ackerman. Jadi kalian udah obvious banget di sini. Ini adalah penampilan dia yang di final season version. Kenapa dia seperti itu di bandage? Buat yang belum nonton atau baca, saya nggak mau spoiler ya. Jadi ya ini buat yang sudah nonton aja. Pasti kalian suka banget dengan penampilannya. Ada Nendoroidnya di sini. Jadi menyusul beberapa Nendoroid Attack on Titan yang di final season version, kita dapatnya Levi-nya juga. Jadi selain mukanya di fully bandage, dia juga dapat ODM gear-nya. Dan overall I think this is a good addition buat kalian yang mengoleksi Nendoroid Attack on Titan ya. Dari Lycoris Recall, setelah sebelumnya kita lihat pre-order Nendoroid si Chisato, kita lihat Nendoroid Takina Inoue, kali ini dibuka juga untuk pre-ordernya. Yang saya suka dari Takina adalah senjatanya ya, dia benar-benar senjatanya keren-keren di sini. Ada salah satu yang scene di awal-awal banget dari Lycoris Recall yang insidennya berhubungan dengan dia, itu ada senjatanya. Overall I think this is a interesting Nendoroid ya. Walaupun face partnya kayak bisa lebih banyak lagi, tapi purely karena senjata yang didapat, saya suka dengan figur si Nendoroid Takina ini, dan saya juga sudah pre-order untuk figurnya ya. Yang terakhir dari Naruto Shippuden, kita lihat power parade-nya si Sasuke Uchiha. Di sini kelihatannya menurut saya sih sudah bagus.
Secara pose, secara penampilan menurut saya sudah cukup oke untuk Sasuke ya. Jadi mungkin saya nggak pernah punya power parade untuk Naruto sebelumnya, jadi saya nggak tahu. Tapi mungkin dari yang saya lihat di sini kelihatannya secara penampilan sih sudah bagus untuk Sasuke-nya, mukanya juga sudah cukup oke. Dan dari segi pose juga cukup oke dan ada pedangnya juga. Jadi mungkin overall dari yang saya lihat dari preview ini menurut saya sih sudah cukup oke untuk figur power parade Sasuke Uchiha ini ya. Oke, sampai sini aja untuk figur periode roundup kita yang episode ke-32. Gimana menurut kalian untuk figur-figur yang saya bahas di video ini? Apakah menarik buat kalian? Apakah sebelumnya kalian sudah consider untuk pre-order figur-figur tersebut? Dan apakah discussion saya membantu Anda? Let me know down in the comment ya. Jadi mungkin kalian masih notice di suara saya masih agak pilek. Dan saya juga masih agak batuk-batuk. Jadi mohon dimaafkan jika suara saya terdengar berbeda ya. Dan untuk next video saya akan unboxing dan review untuk Nendoroidnya Monica. Nggak tahu kapan, mudah-mudahan batuk saya berkurang jadi saya bisa segera unboxing dan review ya. Dan seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.